hanya untuk memberikan gambaran dari sebuah objek, ya. Misalkan di sini kemampuan kendaraan itu bergerak atau misalkan maju, mundur, ya. Kita misalkan nambah yang abstrak, yang lain misalkan maju, ya. Terus mundur, berhenti, gitu ya. Masih banyak gitu ya. Belok kiri, belok kanan, ganti gigi, nurunin gigi. Nah, itu adalah kemampuan yang dilakukan oleh sebuah kendaraan. Nah, kendaraannya apa kan nanti bisa didetailkan. Ada mobil, ada pesawat, ada motor, ada apa lagi? Ada speedboat dan sebagainya, itu kan beda-beda, gitu ya. Implementasinya beda-beda. Nah, yang penting di sini kita hanya memberikan gambaran secara umum, ya, di abstraksi itu. Di sini kan nggak bahas ya maju itu gimana langkah-langkahnya, mundur itu gimana langkah-langkahnya, berhenti itu kalau mobil nanti berhenti gimana, gitu ya. Prosesnya apa yang terjadi di lapangan itu kan nggak dibahas di sini. Jadi fungsi dari abstraksi itu tadi hanya memberikan gambaran, ya, tentang memberikan gambaran kemampuan dari sebuah objek. Gitu. Oke. Nah, setelah itu baru kita implementasikan. Oke. Kita mau buat kendaraan apa ini? Pesawat dulu misalkan. Oh ya udah, kita buat kendaraan yang namanya pesawat, ya. Pesawat. Turunan dari, ingat tadi base abstrak class itu dia itu memang difungsikan sebagai base class atau kelas induk, gitu ya. Kendaraan. Nah, di sini muncul peringatan ya bahwa karena pesawat ini dia turunan dari kelas kendaraan. Ini di sini error ya. Dia harus mengimplementasikan metode bergeraknya ya di sini. Ya Anda berarti langsung kayak biasa tinggal di override ya, bergerak. Nah, gitu. Nah, di sini kita definisikan. Nah, ini levelnya tadi apa? Enkapsulasi. Ya, kalau ini kan tadi levelnya desain ya. Ini levelnya enkapsulasi. Di level enkapsulasi ini atau di level implementasi inilah kita definisikan bagaimana sih kalau pesawat itu bergerak, gitu ya. Kita ambil contoh misalkan seperti ini ya. Nah, ini. Oh, ternyata pesawat itu bergerak, nah, caranya terbang gitu ya. Nanti dengan bantuan mesin jet atau dengan bantuan misalkan kalau nggak pakai mesin jet mungkin pakai baling-baling dan sebagainya. Nah, itu di sini di level implementasi dijelaskan untuk pesawat itu bergeraknya seperti ini gitu ya. Oke, ini pesawat gitu ya. Belum lagi kalau misalkan kita punya metode yang lain misalkan apa ya? Berhenti atau apa istilahnya landing ya. Landing itu gimana sih pesawat itu ketika landing? Nah, itu nanti harus didefinisikan di kelas anaknya. Ya, berarti kan ini kalau kita lihat sama konsepnya dengan polymorphism yang sudah kita pelajari. Tetapi kita di sini fokusnya di sini bahwa abstraksi itu hanya memberikan gambaran tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Di sini fokus kita itu abstraksi itu ya ini aja. Implementasi kodenya seperti ini. Jadi kita membuat sebuah kelas induk, ya nanti di kelas induknya itu kita deskripsikan apa sih kemampuan dari sebuah objek, ya. Implementasinya nanti kita serahkan. Oke, kita ambil contoh lain misalkan ini pesawat. Sekarang kita mau buat mobil gitu ya. Kelas mobil, ya. Ini juga turunan dari cara yang pertama tadi untuk mengimplementasikan metode yang sudah dideskripsikan di dalam kelas abstrak kelas, yaitu kita menggunakan Fred ya. Kalau ini kan satu-satu agak repot nanti. Misalkan kalau di sini punya metodenya banyak, contoh misalkan ini maju, ya, berhenti, belok kiri dan belok kanan. Nah ini kan banyak ya. Kalau pakai override kan repot ya, override bergerak, override berhenti, ini kan repot. Nah makanya kita pakai fitur yang sudah ada di Visual Studio Net IDE ya. Kita tinggal gini aja, ini langsung di-generatein semua, enak ya. Jadi kita tinggal ngisi kodenya, gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan keyword override atau dengan menggunakan fitur yang sudah disediakan ya, dengan implement ini ya, fitur implement langsung. Nah ini seperti itu. Oke, ini saya balikin lagi ya, satu aja. Mobil bergerak, override bergerak. Nah, mobil bergerak gimana? Kan beda tentu ya, bergeraknya mobil dengan pesawat itu pasti beda. Nah, contohnya seperti ini. Ya, oke, sekali lagi
mirip dengan konsep polymorphism yang kita pelajarin, tetapi di abstraksi kita fokusnya hanya di sini, desain aja. Kita mendesain sebuah kelas kendaraan, yang mana kelas kendaraan ini nanti kita deskripsikan kemampuannya apa saja, bergerak, maju, mundur, berhenti, belok kiri, belok kanan, ya, apalagi naikin gigi, nurunin gigi, nah seperti itu, gitu ya. Jadi abstraksi itu berhentinya sampai di sini, nggak bahas ini aslinya. Ini kan levelnya implementasi atau levelnya enkapsulasi. Jadi kita itu abstraksi itu cuma sampai sini, gitu ya. Oke, nah sekarang sudah jadi ya, di sini kita punya base class kendaraan yang dia itu kita jadikan abstrak class, kemudian kita punya turunannya, ada kelas pesawat mobil, nanti cara makainya ya sama, ya berarti kita tinggal buat objek dari kendaraan. Ingat, karena kendaraan ini kan abstrak class lah, ya nggak bisa langsung new ya, nggak bisa langsung new kendaraan karena dia adalah abstrak class, nggak boleh. Berarti kita cukup membuat objeknya. Nanti instannya ya nanti bisa boleh dari misalkan new pesawat ya, atau kendaraan sama dengan new mobil. Nah gitu ya, sama kayak kemarin kan kita belajar polymorphism ya, memang kayak gitu ya. Jadi nanti abstrak class itu ya salah satu manfaatnya adalah kita langsung mendapatkan bisa mengimplementasikan fitur dari polymorphism. Ini kan sama kayak kemarin, kendaraan titik bergerak gitu ya, kendaraan titik bergerak, ini sama. Nah itu ya, jalanin. Ya kan, sama ya, ya sama kayak kemarin kita belajar polymorphism ya, bagaimana sebuah objek bisa punya banyak bentuk. Ini kendaraan bisa jadi pesawat, kendaraan bisa jadi mobil. Ketika kendaraan menjadi pesawat dan bergerak, hasilnya adalah ini. Ya. Ketika kendaraannya dalam bentuk mobil, ketika bergerak hasilnya adalah yang kedua. Nah itu, jadi memang hasil dari abstraksi itu adalah salah satunya adalah konsepnya adalah polymorphism. Tetapi abstraksi di situ ya hanya di sini aja sebenarnya. Kita bagaimana mendeskripsikan kemampuan dari sebuah objek. Itu ya untuk demo abstraksi dengan menggunakan abstrak kelas. Jadi levelnya itu di sini aja, aslinya di sini aja. Nah ini nanti misalkan kita sebagai manajer software, kita itu fokusnya itu cuma di sini sih, aslinya kita mendesain sebuah abstrak kelas. Nanti abstrak kelas ini apa saja kemampuannya. Nah yang ini nanti mungkin diimplementasikan oleh bawahan kita, misalkan programmer-programmer gitu ya. Jadi misalkan kalau kemarin kasusnya adalah kita membuat payment ya, contoh ya, misalkan payment. Saya misalkan sebagai manajer software misalkan hanya mendefinisikan nanti kelas payment itu nanti kemampuannya misalkan payment ya, pembayaran, reversal ya misalkan. Reversal, sebentar. Inquiry misalkan tagihan gitu ya. Nah ini. Nah, gini. Nah, tugas saya hanya ini sebagai manajer software. Saya pengen mendefinisikan nanti untuk sistem payment itu dia punya 3 buah fungsi utama, inquiry, misalnya cek tagihan, payment, reversal. Ya nanti saya tinggal serahkan ke bawahan saya. Misalkan si A misalkan tugasnya nanti bikin payment via GoPay misalkan. Ya. Dia yang akan nah, yang programmer saya yang bagian payment GoPay yang akan mendefinisikan membayarnya GoPay itu gimana, kalau cek tagihan prosesnya seperti apa, kalau payment gimana, kalau reversal gimana. Kemudian ada lagi misalnya programmer yang tugasnya paymentnya via PE gitu ya, langsung ke bank gitu ya. Sama, kan tentu beda implementasinya, yang lewat PE tentu hasilnya beda. Cek tagihannya kan pasti beda. Berarti kalau cek tagihannya berarti kan nanti langsung cek ke bank gitu ya.
Kalau ini mungkin langsung mampir ke servernya GoPay dan sebagainya. Nah, tugas saya misalkan sebagai manajer software hanya mendefinisikan untuk payment ini nanti kemampuannya apa saja. Ada cek tagihan, payment itu sendiri, kemudian reversal pembatalan pembayaran, seperti itu. Nah, level abstraksi ya sampai sini aja. Saya hanya mendefinisikan. Saya nggak perlu tahu detailnya itu payment itu gimana sih, cek tagihan itu gimana, bayar itu gimana, kalau ada reversal atau retur itu gimana, itu bukan urusan saya gitu, itu urusan bawahan saya ya. Nanti ada yang misalkan pembayarannya lewat PE, lewat GoPay, lewat OPPO dan sebagainya, itu nanti diserahin aja ke programmer. Kamu ngerjain yang pembayaran lewat OPPO ya, nanti metode-metodenya ini silahkan dalamannya gimana terserah definisi sendiri. Yang penting ketika cek tagihan atau inquiry itu nanti kalau lewat OPPO ya connect-nya ke OPPO gitu ya. Kalau lewat GoPay ya lewat GoPay, seperti itu. Itu ya contoh abstraksi. Ya, jadi kita hanya membuat levelnya adalah desain, kita hanya mendefinisikan apa sih kemampuan dari sebuah objek. Gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, udah punya gambaran ya? Jadi bedanya antara abstraksi dengan level implementasi, gitu ya. Abstraksi itu ya sama kayak tadi kita baca buku, kita bisa melihat buku ini kalau chapter 1 membahas ini, chapter 2 membahas ini. Kalau kita lihat kan banyak banget ini, kalau chapter 1 aja kan banyak gitu ya. Tapi dengan melihat daftar isinya, kita bisa langsung secara umum tahu apa sih yang dibahas oleh buku ini gitu ya secara umum. Sama seperti ini. Saya membuat base class namanya payment. Saya udah tahu, dengan melihat ini aja udah tahu, oh ini payment ini nanti kemampuannya bisa cek tagihan, bisa untuk payment, bayar, bisa untuk reversal ya, untuk retur pembayaran. Tapi di sini kan saya nggak kelihatan cek tagihan ini gimana sih gitu ya, payment ini gimana kan nggak ada kodenya gitu ya. Dan nanti implementasinya beda-beda, paymentnya lewat PE ya, virtual account, paymentnya lewat GoPay, nanti implementasinya paymentnya lewat OPPO juga pasti beda implementasi kodenya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sudah ya. Berarti ingat abstraksi itu levelnya hanya sampai sini. Jadi kita membuat base class yang mana nanti base class ini akan mendeskripsikan apa sih kemampuan dari sebuah objek. Oke, itu untuk demo menggunakan abstraksi ya. Nah, untuk interface gimana ya? Sama aja. Ya, sama seperti yang kemarin ya. Berarti sama, kita buat saya copy dulu demo abstraksi menggunakan dengan interface ya, sama dengan yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Ini langsung saya berarti nanti saya buat interface gitu ya, saya copy aja. Berarti di sini saya membuat sebuah interface ya. Keywordnya adalah interface gitu ya. Keywordnya adalah interface. Kemudian ada aturan konvensi ya, kemarin kalau interface itu diawali dengan interface kendaraan. Kalau tadi misalkan namanya di sini abstrak kelasnya adalah kendaraan, di sini kalau menggunakan interface kita menggunakan keyword awalan kemudian nama kelasnya apa, yaitu kendaraan. Kemudian untuk metode abstraknya juga ada perbedaan ya. Kalau menggunakan interface cukup seperti ini ya, jadi nggak usah ada access modifier. Ya, karena secara default ya metode abstrak di dalam interface itu pasti dia akses modifier-nya adalah public, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian juga nggak perlu keyword abstrak ya, seperti di abstrak class ya harus ada tambahan abstrak. Nah, kalau di sini sudah otomatis bahwa semua, karena interface itu isi metodenya hanya boleh metode abstrak, metode yang belum ada implementasinya. Nah, beda dengan abstrak class ya. Kalau abstrak class itu boleh punya metode yang ada implementasinya, contoh misalkan public void berhenti. Nah, ini bisa proses 1 misalkan, proses 2. Nah, itu boleh. Jadi kalau abstrak class itu isinya boleh sebuah metode yang abstrak, artinya metode yang belum ada implementasi kodenya, atau yang kedua kita bisa mendefinisikan metode non abstrak ya, seperti ini. Metode non abstrak itu sudah ada isinya. Gitu ya. Makanya di sini ada keyword abstrak untuk memberi tanda bahwa ini metode abstrak, belum ada implementasinya, jadi harus diimplementasikan di kelas anaknya, gitu ya. Jadi harus ditulis ulang di kelas anaknya, seperti itu ya. Kalau metode
abstrak class. Jadi dia bisa berisi metode yang abstrak, metode yang belum ada kodenya, kemudian bisa berisi metode yang normal, yang biasa, yang sudah ada implementasi kodenya. Nah, beda dengan interface, dia hanya bisa di dalamnya itu hanya bisa mengandung metode abstrak. Kalau kita coba menambahkan sebuah metode yang non abstrak, itu pasti ditolak. Nah, error ya. Atau kita hilangkan misalkan pabrik, langsung kita aja nggak bisa, karena di dalam interface ini ada keterangan ya. Interface itu nggak bisa punya member ya, atau punya sebuah metode yang sudah didefinisikan, artinya metode lengkap gitu ya. Metode lengkap itu kan ada header, ini kan headernya, ada body dari metodenya, isi dari metodenya. Nah, untuk interface itu hanya boleh hanya boleh berisi metode yang abstrak. Oke. Nah, di sini sudah punya interface, kemudian implementasinya ya sama. Ini saya copy aja ya. Sama ya. Kita tinggal copy, kalau tinggal ganti dia. Di sini bukan turunan ya, ingat. Kalau ini kan tadi turunan ya. Kalau abstrak class itu pakainya turunan, berarti pesawat turunan dari kelas abstrak yang namanya kendaraan. Nah, kalau interface itu bukan turunan ya, tetapi mengimplementasikan. Berarti di sini pesawat mengimplementasikan interface kendaraan. Nah, ingat kemarin ketika kita belajar interface bahwa ketika sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface, berarti terjadi kontrak atau kerjasama ya, terjadi kontrak atau kerjasama ya antara kelas tersebut dengan interface-nya. Nah, ketika terjadi kontrak berarti kelas pesawat ini wajib mengimplementasikan metode-metode abstrak yang ada di dalam interface-nya. Di sini kita pakai cara ini aja ya. Nah, ini. Itu ya. Setelah itu copy isinya. Yang mobil juga sama. Ya. Yang mobil sama. Kita tinggal ganti interface ya. Kemudian di sini tidak perlu keyword override ya, karena sudah otomatis pasti itu mengimplementasikan. Di sini karena bukan turunan, jadi bukan menimpa metode yang ada di kelas induknya, tetapi mengimplementasikan. Makanya di sini tidak perlu keyword override ya. Tetapi kalau abstrak class karena konsepnya adalah pewarisan, ya berarti harus override. Kita ingin menimpa metode yang ada di kelas induknya. Nah, ini kan sama ya. Nah, hasilnya sama ya. Yang satu implementasi abstraknya dengan menggunakan interface, ya sama. Di sini kita cuma mendeskripsikan void maju misalkan, void berhenti, void belok kiri, ya sama kayak tadi ya. Jadi abstraksi itu hanya memberikan kemampuan dari sebuah objek. Ya. Kemudian demonya gimana ya, sama ya. Di sini saya matikan dulu ya. Saya ganti ini ya implementasinya, ambil yang dari namespace interface ya, using abstraksi titik interface. Nah, di sini kalau di sini kan base class-nya ada kendaraan ya, di sini kita pakainya interface kendaraan. Nah, sama seperti abstrak class itu kan nggak bisa langsung di new. Ini juga sama, nggak bisa langsung new kendaraan, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini adalah interface. Interface itu hanya bisa digunakan sebagai fungsi, sebagai tipe data. Jadi tidak bisa langsung dipakai buat instan dari sebuah interface. Instannya ya dari kelas-kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Dalam hal ini ada kelas pesawat, kelas mobil, gitu ya. Jadi kendaraan sama dengan new mobil, gitu ya. Kendaraan sama dengan new pesawat. Ya sama hasilnya, nah, gitu ya. Jadi kendaraan titik bergerak, pesawat, kendaraan titik bergerak. Ya. Cuma di sini kendaraan dia sebagai mobil, di sini kendaraan sebagai pesawat. Walaupun nama metodenya sama, hasilnya berbeda, gitu ya. Nah, itu ya. Berarti sama ya. Jadi implementasi abstraksi baik itu dengan menggunakan abstrak class atau dengan menggunakan interface, hasilnya sama. Gitu ya. Tadi ingat tujuan dari abstraksi, kita hanya ingin memberikan rangkuman atau gambaran
apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Berarti abstraksi sama dengan interface yang sebelumnya, ya berhenti cuma sampai di sini. Abstraksi itu berhentinya sampai di sini, bukan sampai level desainnya. Oke, seperti itu ya untuk demo implementasi abstraksi dengan menggunakan interface dan abstrak kelas. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan ya untuk materinya. Saya rasa cukup ya untuk implementasi abstraksi dengan menggunakan interface dan abstrak kelas. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan latihan ya. Untuk latihannya ini gampang ya. Saya mengambil materi dari polymorphism yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu Anda membuat aplikasi untuk mengkonversi sebuah objek, tetapi di sini kita menggunakan abstrak class untuk implementasinya, ya. Jadi di sini kita menggunakan abstrak class. Kalau menggunakan interface kan sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya. Nanti di sini nanti outputnya sama ya, sama seperti pertemuan sebelumnya juga, hasilnya nanti harus sama seperti ini. Ya, cuma di sini Anda menggunakan abstrak class untuk menyelesaikan kasus yang sama. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin cukup ya untuk materi abstraksinya. Ini adalah materi terakhir untuk konsep OOP. Jadi sekali lagi abstraksi itu hanya memberikan gambaran ya apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Jadi abstraksi itu berhenti hanya sampai di sini ya. Berhenti hanya sampai di kelas abstraknya saja. Aslinya seperti itu. Nanti untuk detailnya ya itu diserahkan ke kelas-kelas lain ya, yang turunan dari kelas abstrak atau dia mengimplementasikan sebuah interface. Oke, mungkin itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan bisa langsung dilanjutkan dengan latihannya ya. Anda menyelesaikan tugas yang ini. Anda implementasikan ulang tugas latihan pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan 11 di polymorphism bagian 2 ya. Bagian 2 itu kan Anda latihannya adalah ini ya. Nah, ini kan menggunakan interface. Sekarang Anda coba dengan menggunakan abstrak class ya. Seperti itu. Oke, cukup untuk materinya. Mungkin Mas Jadi mana ini? Mas Dadinya lagi ini Pak. Oke. Lagi izin ke bank Pak. Oke, berarti ya, nanti ditemenin Mas Fauzi aja ya untuk latihan abstraksi. Ya, sebelum kita mulai ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan latihannya ya. Implementasi latihan sebelumnya yang ini di latihan pertemuan ke-9 ya. Ini kan udah ada contoh kodenya. Anda implementasikan dengan menggunakan abstrak class. Ya, kalau nggak ada pertanyaan silakan langsung dikerjakan ya untuk latihannya. Oke, Mas Raka nggak ada kesulitan ya Mas ya? Lancar ya Mas? Lancar Pak. Oke, ya nanti di akhir sesi praktikum kita lihat ya berapa orang yang berhasil untuk menyelesaikan latihan abstraksinya ya, seperti itu. Oke, silakan dikerjakan.
yang tadi kodenya saya bahas. Kan kalau di Di-share aja, Pak. di share aja ya. Iya Pak, kalau boleh di-share Pak. Di-share aja boleh, Pak. Oh, ya ya. Ini ya tadi ya. Abstrak class. Kemudian nanti modelnya turunan. Ini nanti berarti kan Anda bikin abstrak class untuk yang kelas convert object ya.
Oke, karena waktu kita sudah mau habis ya, tinggal 5 menit. Mungkin Mas Raka bisa didemokan Mas kode atau dilihatkan. Oke, Pak. Kalau Mas Kowi gimana Mas? Nggak ada kesulitan ya Mas ya? Alhamdulillah Pak lancar. Lancar ya, oke. Iya, ini adalah kelas ininya ya, kelas mahasiswanya yang akan di-convert ya ke format yang lain. Terus Di kelas abstraknya mana Mas? mahasiswanya, abstraknya di sini. Nah ya cukup seperti itu ya, sederhana sekali kan. Nah, kita mendefinisikan sebuah abstrak kelas namanya convert object ya, yang mana ini punya satu buah metode abstrak ya, convert ya, sama seperti yang di interface. Terus implementasinya gimana Mas ini? Mas? Implementasinya itu kan ada 3, ada yang JSON, ada XML, sama CSV. Kalau yang JSON kayak gini, ini tandanya sama, cuman di functionnya dikasih ini override ya, oke. Ya. Ya, di sini pakai override karena konsepnya adalah pewarisan ya. Ya, Beda kemarin di latihan kan konsepnya pakai interface, jadi nggak perlu override. Ya, coba dijalankan Mas. Oke, ya seperti itu. Jadi intinya hasilnya sama seperti hasilnya sama. Ya. Sama ya. Iya, oke. Oke, ya cukup Mas Raka. Terima kasih ya. Ini udah selesai ya, cepat ya Mas Raka ya, sama Mas Kowi. Ini yang teman-teman yang lain gimana ini? Kesulitannya apa ini? Apa? Gimana? Tadi yang kalau tempat saya itu yang di iConvert object-nya itu malah saya buat interface Pak. Jadi kan nggak bisa. Yang lainnya itu udah saya override dah ini. Tinggal tadi kok masih error. Oh taunya yang di mana? iConvert object-nya itu ternyata kelas gitu Pak. Itu sih Iya. cuman itu. Iya. Ya intinya harus banyak latihan sih. Apalagi kita online kayak gini kan memang motivasinya jadi lebih kurang gitu ya. Kalau di lab kan otomatis banyak temennya gitu ya. Nah, tapi memang kalau yang namanya belajar pemrograman ya memang harus latihan, banyak-banyak latihan. Nggak mungkin Anda latihannya kurang terus jadi programmer yang expert gitu enggak. Expert ya? Expert ya. Jadi nggak mungkin Anda bisa jadi programmer expert tanpa banyak latihan. Oke. Disegerakan offline-nya. Wah, di Jogja itu sekarang lagi merah membara, Mas. Kayaknya nih bakalan. Nggak tahu nih, offline-nya kemarin kan sempat ada wacana atau mau offline, tapi ya beberapa mata kuliah. Tapi kondisi terakhir ini ya katanya Jogja lagi merah membara ya, tapi kemungkinan, ya kita nggak tahu, lihat besok kan. Kan kuliahnya masih lama ya, September ya kalau nggak salah. Jadi kita lihat keputusan Pemda setempat seperti itu. Oke, cukup ya untuk materi kita hari ini ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi untuk konsep OOP sudah selesai ya. Besok kita masih ada materi lagi, bukan materi baru ya, setengah baru gitu ya. Jadi kan selama ini dari pertemuan pertama sampai hari ini kan kita membuat objeknya itu masih objek tunggal ya, hanya satu objek ya. Tadi misalkan hanya satu mahasiswa gitu ya, atau hanya satu kendaraan. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana ketika kita akan bekerja dengan banyak objek ya, lebih dari satu objek, dan bagaimana cara mengelolanya. Seperti itu adalah sinopsis untuk materi kita berikutnya, yaitu kita akan bekerja dengan banyak objek. Ya, mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau nggak ada, langsung saya tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di